Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 16 nya ya dari alur cerita kelanjutan Battle Through the Heaven ini. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lazy yang menunjukkan kekuatan petir di ujung jarinya kepada Xiaoyan untuk menyerang Dongchang. Di sela-sela perkataan Lazy, Xiaoyan langsung merasakan sebuah kekuatan yang mengalir ke dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya juga meningkat tiba-tiba dan menyebar keluar dengan sangat cepat. Xiaoyan tiba-tiba merasakan bahwa kekuatan jiwanya menutupi semua lokasi di bawah tanah ini. Faktanya, karena kebangkitan Lazy ini, kekuatan petirnya telah menutupi tempat ini sepenuhnya. Saat memeriksa lebih jauh dengan menggunakan kekuatan jiwa, Xiaoyan juga melihat Yuan Xian yang bernasib dikejar oleh salah satu klon dari Dongchang. Wajah Yuan Xian terlihat pucat, dan dia melarikan diri dengan sangat putus asa. Namun saat ini, Xiaoyan melihat Lazy menunjuk ke udara. Dan petir yang tidak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan mereka semua mengurung Dongchang pada saat ini. Xiaoyan melihat dengan jelas bahwa ada kilatan petir di sekitaran Lazy. Jelas Lazy ini bisa mengendalikan petir dan di setiap tempat di tanah yang Estar ini. Jika kamu dapat mengendalikan petir di tingkat ini, maka setiap petir ini seperti terhubung dengan saraf-saraf di tubuhmu. Dan kamu bisa mengontrol setiap inci petir ini, ucap dari Lazy. Ketika suara Lazy bergema, Xiaoyan melihat ada kilatan petir kecil yang tidak terhitung jumlahnya di jari-jarinya. Dongchang yang sebelumnya menyerang Xiaoyan, saat ini dia sudah tergeletak di tanah. Begitu pula dengan kloningan Dongchang yang mengejar Yuan Xian. Ini adalah penggunaan kekuatan petir yang sesungguhnya. Sekilas memang terlihat kacau, tetapi kenyataannya setiap petir ini ada di bawah kendaliku. Aku hanya perlu menggerakkan pikiranku saja, ucap dari Lazy. Dia menarik kembali jarinya dan tiba-tiba sebuah armor terpasang otomatis di tubuh Lazy yang telah terlanjang sebelumnya. Di luar pulau yang Hestar, di langit berbintang yang luas, di mana tanah hukuman para dewa ini dijaga oleh orang-orang aliansi dewa, ada juga pulau yang tampak aneh. Tepatnya ini bukanlah sebuah pulau, tetapi sebuah gabungan dari 4 pulau yang disatukan. Bentuknya memang terlihat aneh. Pulau ini saling berhubungan satu sama lainnya, tetapi ini seperti gelembung yang menyatu. Pulau yang terbentuk dari gabungan 4 pulau ini sangatlah besar, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan pulau yang lainnya dan bisa menampung banyak orang. Pulau ini disebut dengan Pulau 4 Bintang berurutan. Pada pulau ini terdapat 98 pilar batu, dan pada saat ini di salah satu dari 98 pilar batu itu sebuah cahaya terang meledak pada saat ini, dan cahaya ini langsung terbang ke langit dan menarik perhatian semua orang. Di pilar-pilar itu terukir wajah orang-orang, dan saat cahaya yang bersinar itu redup, ada wajah seseorang yang terlihat di sana, dan ternyata itu adalah wajah Dongchang. Dongchang sang utusan kelas 4 berasal dari dunia Senki. Dia telah mati di Yang Hestar. Terdengar suara pengumuman dari tempat itu, dan ternyata benar-benar Dongchang mati hanya dengan satu serangan dari Lazy itu, dan serangan itu hanya menggunakan jarinya saja. Saat suara itu terdengar, segera memicu suara gemuruh di area yang dijaga oleh tanah hukuman para dewa. Pengumuman kematian sang utusan ini sangatlah jarang terjadi. Bahkan sudah sangat lama pengumuman ini tidak terdengar. Tetapi bukan berita kematian ini yang membuat syok mereka. Namun semua orang terkejut setelah mendengar siapa pembunuhnya. Pembunuhnya adalah sang penjahat Lazy, ucap dari pengumuman itu. Setelah mendengar itu, semua orang pun langsung menyadari bahwa mereka akan mendapatkan bencana. Sementara itu, kembali lagi ke tempat Xiaoyan berada. Xiaoyan lalu menoleh kepada Lazy. Kamu selalu memanggilku dewa jahat, padahal aku adalah reinkarnasi dari Supreme.
Dan dia bukanlah dewa jahat, ucap dari Xiaoyan. Aku berasal dari dunia di zaman kuno saat itu. Dunia ini masih penuh dengan kekuatan dan sumber daya yang melimpah. Saat itu kamu adalah yang terkuat di dunia ini. Tetapi kamu akhirnya mati dan setelah kematianmu aku menjadi seperti ini. Sudah lama sekali dunia yang luas ini diserang oleh dunia Senki. Tetapi tempat ini adalah salah satu medan perang di saat itu. Pertempuran ini pada akhirnya menjadi kekalahan kami dan dunia yang luas ini juga kehilangan sumber daya. Dan orang kuat di dunia ini juga akan mati tersegel. Tetapi dunia Senki juga telah membayar harga yang mahal atas itu, ucap dari Lei. Xiaoyan hanya bisa terdiam dan tidak berbicara karena Xiaoyan merasa agak bingung. Apakah dia reinkarnasi Supreme atau reinkarnasi dewa jahat yang disebut oleh Lei? Tetapi Lei sepertinya sangat yakin dengan ceritanya. Mungkinkah itu benar? Aku benar-benar merasakan aura yang mulia dewa jahat kepada Anda. Tetapi sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Walaupun aku yakin Anda pasti terkait erat dengan yang mulia dewa jahat, aku tidak mungkin salah kali ini, ucap dari Lei. Hati Xiaoyan pun masih terguncang. Jadi ini adalah dunia yang luas, ucap dari Xiaoyan. Ya, tetapi dunia ini telah menyusut menjadi hanya 1/10 dari ukuran aslinya. Dunia yang luas saat ini sudah tidak ada lagi. Tetapi meskipun dunia yang luas telah dikalahkan, spirit dari dunia yang luas itu masih ada, ucap dari Lei. Dia bisa melihat bahwa Xiaoyan tampak sudah tahu sedikit tentang dewa yang jahat. Setelah itu dia pun menatap ke arah Xiaoyan sebentar. Lalu dia meraba dahinya dan benar saja. Jarum emas di dahi Lei benar-benar sudah lenyap dan semua kunci besi di tubuhnya juga telah tersebar. Segel ini benar-benar telah dipatahkan oleh Xiaoyan sepenuhnya. Mungkinkah kamu belum menemukan jejak ingatan masa lalumu sampai sekarang hanya dari Lei? Mendengar itu Xiaoyan hanya terdiam dan dia hanya menatap Lei dengan sedikit ketakutan di hatinya. Ya, tapi sejauh aku tahu kehidupanku yang sebelumnya adalah Supreme, bukanlah dewa yang jahat, ucap dari Xiaoyan. Lei pun tertegun sejenak ketika mendengar kata-kata itu dan menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat hati-hati. Setelah Lei mencoba merasakan aura Xiaoyan lagi, Lei pun langsung tercengang. Karena dia benar-benar merasakan ada dua aura. Yang satunya adalah dewa jahat yang dia kenal dan yang lainnya adalah Supreme, seseorang yang pernah berperang melawan si dewa jahat itu sendiri. Hei, tunggu dulu. Kenapa bisa seperti ini? Gumam dari Lei. Dia tidak bisa menjelaskan perasaannya ini. Xiaoyan pun sekarang bisa sedikit mengerti saat dia dalam bahaya. Shadow yang keluar untuk membantunya selama ini, Xiaoyan berkali-kali, dan mungkin Shadow itu sebenarnya adalah dewa yang jahat dan bukanlah Supreme. Sebelumnya Xiaoyan telah dibantu oleh sosok yang bayangan hitam dan itu adalah sosok si dewa jahat, bukanlah Supreme. Xiaoyan memiliki keraguan yang besar di hatinya pada saat ini. Mungkin saja Shadow itu adalah berasal dari aura dewa jahat. Dia mencoba untuk menghubungkan apa yang dikatakan oleh Lei dengan apa yang pernah dialaminya selama ini. Namun tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar hebat dan perasaan yang kuat tiba-tiba muncul. Sambil menatap Lei, mata Xiaoyan seolah-olah menembus jiwa Lei. Saat ini Xiaoyan bisa dengan jelas merasakan tubuh Lei dan sepertinya Xiaoyan bisa mengendalikan Lei. Perasaan ini berlangsung selama 5 detik saja dan kemudian Xiaoyan pun menarik dirinya kembali. Setelah beberapa saat, wajah cantik Lei ditutupi dengan butiran-butiran keringat dan dia menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat mengerikan. Kamu adalah yang mulia dewa jahat. Bahkan kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat untuk merebut kesadaranku. Tidak ada siapapun yang mampu melakukan itu kecuali yang mulia dewa jahat, ucap dari Lei. Untuk sesaat, sepertinya selama Xiaoyan mau, Xiaoyan bisa merebut kendali atau kesadaran Lei. Jadi, aku adalah dewa jahat? Lalu mengapa semua orang memanggilku reinkarnasi Supreme? Ucap dari Xiaoyan. Tetapi Lei tidak dapat menjawab pertanyaan itu.
Jadi Xiaoyan ini reinkarnasi siapa? Apakah dewa jahat ataukah Supreme? Atau jiwa dari keduanya telah bergabung bersama-sama di tubuh Xiaoyan? Dan kekuatan untuk merebut jiwanya pun tiba-tiba muncul kepada Xiaoyan. Atau Xiaoyan tidak menyadari kekuatan ini sebelumnya. Dia bisa memiliki kekuatan untuk menguasai orang lain. Kekuatan ini terasa sangat luar biasa. Terlepas dari siapakah kamu sebenarnya, yang mulia dewa jahat ataukah Supreme, dunia ini telah berubah. Oleh karena itu, aku akan membuat kesepakatan denganmu lagi. Aku ingin mendapatkan kembali kekuatanku dan meningkatkan King Haiku. Dan aku tidak mungkin mendapatkannya di sini karena sumber gas di sini terlalu tipis. Dan kekuatanmu saat ini tidak lebih dari Fighting God bintang 3. Jika kamu menemukan musuh seperti Dongchang lagi, kamu pasti akan mati, ucap dari Lazy. Singkatnya, aku bisa memberimu perlindungan, ucap dari Lazy sambil menatap Xiaoyan dengan mata yang sangat indah. Setelah itu Lazy pun berkata kembali, bagaimana? Aku akan memberikan keberuntungan yang sangat besar dan setidaknya lautan petirmu dapat tumbuh sehingga level ribuan. Bahkan bukan tidak mungkin bagimu untuk mencapai tingkat Fighting God bintang 5 jika bersamaku. Kamu hanya perlu berjanji kepadaku. Ketika dunia ini bisa dibentuk kembali, aku harap kamu menggunakan kekuatan reinkarnasimu itu untuk menghidupkan kembali klan roh petir sepertiku, ucap dari Lazy. Hati Xiaoyan pun bergetar ketika mendengar kata-kata itu. Kamu tidak perlu terburu-buru memberiku jawabannya sekarang. Lagi pula kamu bahkan belum menemukan jati dirimu sendiri. Tidak peduli apakah transaksi ini akan tercapai atau tidak, aku tetap akan memberimu keuntungan. Kekuatan petir yang ada di tempat ini sudah tidak lagi berguna bagiku. Jadi aku tidak bisa berkultivasi di sini. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Tetapi berapa banyak yang bisa kamu serap, itu tergantung pada keberuntunganmu sendiri, ucap dari Lazy. Setelah berkata seperti itu, dia lalu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan lautan petir ungu dan hitam pun tiba-tiba berubah. Dan kekuatan petir yang agung pun mengalir ke tubuh Xiaoyan dari segala arah. Sekarang Lazy mulai mentransferkan kekuatan petir yang ada di tempat ini kepada Xiaoyan. Dan apakah Xiaoyan akan berhasil menyerap semuanya secara langsung kekuatan petir yang ada di tempat ini yang tersebar oleh kekuatan Lazy itu sendiri? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan di chapter ini menjelaskan bahwa sebelumnya emang gue ngerasa bingung sosok bayangan itu siapa gitu, Supreme itu sendiri ataukah siapa. Dan akhirnya di chapter ini terjawab ya. Jadi Xiaoyan itu menerima reinkarnasi dari dua sosok yang berbeda, salah satunya Supreme dan juga Dewa Jahat. Dan si Lazy ini sebenarnya pengikut dari si Dewa Jahat itu sendiri. Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga malam tahun baru ini kalian merasa puas dan terhibur ya atas video gua. Dan berhati-hati selalu di jalan buat yang melaksanakan tahun baruan sama bebek dan ayangnya di luaran sana. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gua berikutnya. Dadah.